Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal bab 9, materi larutan penyangga, tepatnya uji pemahaman halaman 288. Buku Kimia kelas 11 Kurikulum Merdeka. Nanti kita akan membahas 5 soal, seperti ini penampakan soalnya, pilihan ganda. Langsung saja kita ke nomor 1. Campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah A, B, C, D, E. Nah, di sini kakak jelasin sedikit tentang pembentukan larutan penyangga ya. Nah, ini agak banyak, tapi kakak coba persingkat saja. Jadi larutan penyangga itu dapat dibuat dengan 2 cara. Yang pertama, cara langsung. Cara langsung itu yaitu larutan penyangga yang dibuat dari asam lemah dan basa konjugasinya. Asam lemah dan basa konjugasi. Atau bisa juga asam lemah dengan garam. Garam yang mengandung ion konjugatnya, yaitu ya basa konjugasinya itu. Yang kedua, basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, kalau asam lemah basa konjugasinya nanti yang nomor 1 ini nanti namanya penyangga asam, yang nomor 2 ini nanti jadinya larutan penyangga basa. Contoh ini, asam lemah CH3COOH. Dia bereaksi dengan garam CH3COONA, yang mana garam ini CH3COONA itu mengandung ion konjugasinya atau basa konjugasi. Kan kalau di ion kan CH3COO- plus Na plus ya. Nah, CH3COO- kan merupakan basa konjugasi dari asam CH3COOH. Di situ ya. Yang basa lemah dan asam konjugasinya juga sama. NH3 dengan NH4Cl. NH4Cl kan garam, yang mana garamnya mengandung NH4+. NH4+ itu termasuk asam konjugasi dari NH3. Itu ya. Ini asam konjugasi. Nah, itu cara langsung. Yang kedua, ada cara tidak langsung. Cara tidak langsung yaitu dengan cara asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Syaratnya asam lemahnya berlebih. Jadi asam lemahnya ini dia konsentrasinya lebih banyak atau molnya dia jumlahnya lebih banyak. Cara kedua yaitu basa lemah dan asam kuat. Nah, sama juga basa lemahnya harus lebih banyak. Lebih banyak apa? Molnya atau konsentrasinya. Atau bisa juga yang kuat, basa kuat dan asam kuatnya harus habis bereaksi. Itu juga boleh. Gimana contohnya? Nah, kita bahas di nomor 1 ya. Nomor 1, campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Kita identifikasi satu-satu. Yang A, NaOH. NaOH ini kan basa kuat ya. HCl asam kuat. Nah, basa kuat itu udah pasti bukan. Syaratnya penyangga kan asam lemah, basa lemah. Atau asam lemah, basa lemah. Semuanya ini harus lemah. Asam atau basa lemah. Yang A karena basa kuat berarti bukan. Yang B, NaOH. Lagi-lagi basa kuat berarti bukan. Yang C, NaCN. Nah, NaCN kan garam. Oke, kita simpen. HCN. HCN itu asam lemah. Asam lemah sama garamnya. Kita lihat NaCN ternyata mengandung CN-, yang mana dia merupakan basa konjugasi dari HCN ya. Maka yang C yang tepat. Nah, yang D sekarang. NH4OH. NH4OH itu basa lemah ya. Dengan H2SO4. H2SO4 itu asam kuat. Basa lemah asam kuat. Asam basa lemah asam kuat. Nah, ini ya sama dengan yang ini. Berarti ada kemungkinan untuk opsi yang D. Dia ada kemungkinan untuk membentuk penyangga. Sekarang coba kita cek. Kenapa kok ada kemungkinan? Karena kan
memenuhi syaratnya ya, basa lemah sama asam kuat. Cuman syarat selanjutnya, basa lemahnya harus berlebih dan asam kuatnya harus habis. Asam kuat ini harus habis gitu ya. Sekarang kita cek di sini. Terus reaksinya di sini. NH4OH plus H2SO4. Ini jadinya NH4 2 kali SO4 plus H2O. Ini ya. Kita setarakan koefisiennya, NH4-nya ada 2, berarti ini ada 2. Oke. Mula-mula bereaksi setimbang. Nah, ingat ya, ini seperti stoikiometri biasa yang teman-teman sudah dapat materi di sebelumnya. Yang masuk ke dalam sini harus dalam mol. Di sini diketahui konsentrasi NH4OH 100 ml, konsentrasi volumenya 100 ml, konsentrasinya 0,1 ya, berarti mol. Harus di bawah sini NH4OH sama dengan molaritas kali volume ya, volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 100 ml. Jadi ketemunya 10 milimol. Loh Kak, kenapa nggak pakai liter? Nggak apa-apa. Kalau mil nanti jadinya milimol, kalau liter jadinya mol. Sama aja. Yang kedua, mol punyanya H2SO4. Molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 50 mil. Ketemunya 5 milimol. Gitu ya. Kita masukkan molnya NH4OH di sini 10 milimol. Molnya H2SO4 ada 5 milimol. Yang bereaksi di sini koefisiennya 1 ya, 5 milimol. Ini koefisiennya ada 2. 2 ya, berarti 10 milimol. 1 dia punya 5, 2 berarti 10. Nah ini 1 berarti 5 milimol. H2O juga 5 milimol. Ini habis ya. Ini juga habis. Ini 5 milimol. Ini 5 milimol. Nah, di sini terlihat bahwa syarat selanjutnya reaksi basa lemahnya harus berlebih. Asam kuatnya harus habis. Di sini basa lemah dan asam kuatnya sama-sama habis. Maka dia tidak memenuhi untuk penyangga. Berarti yang D bukan. Kalau ini, kalau teman-teman kembali ke bab sebelumnya, kalau yang nggak ada sisanya masuknya kan hidrolisis ya, hidrolisis garam. Berarti yang D bukan. Yang E K2SO4 ini merupakan garam. Kita simpan H2SO4, ternyata H2SO4 itu asam kuat. Asam kuat kan enggak ya, harus keadaan lemah. Berarti yang E juga bukan. Opsi yang tepat berarti yang C. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2. Bisa dipahami ya. Jadi kayak review lagi. Syarat terbentuknya penyangga itu harus asam lemah dan basa konjugasi, atau basa lemah dengan asam konjugasinya itu cara langsung. Kalau cara tidak langsung, asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Yang mana yang kuat, basa kuat dan asam kuat itu harus habis. Nanti sisanya asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Seperti itu. Nomor 2, berikut ditunjukkan nilai pH beberapa larutan pada penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Larutan yang merupakan sistem penyangga adalah, kita kembali ke definisinya ya. Ini kita hilangin. Larutan penyangga itu, nah ini. Larutan yang pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam, basa, atau diencerkan. Larutan penyangga juga dikenal dengan istilah namanya larutan buffer.
Poinnya di sini. Jadi pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam, basa, atau diencerkan. Diencerkan berarti penambahan sedikit air. Berarti di sini kita cek saja. pH awal 3, ditambah sedikit asam, turunnya jauh ya, dari 3 ke 1, turun 2. Maka yang P ini bukan penyangga. Maksudnya seperti itu. Q, pH awal 5, sedikit asam dia turun sedikit 4,9 kan, turun 0,1 ya. Sedikit basa, naiknya 0,1 juga. Nah, ini memenuhi sistem penyangga. Jadi pH-nya tidak banyak berubah, bukan terus tetap ya. Dia boleh berubah tapi hanya sedikit. Nah, ini penyangga. Yang R, 8 awalnya. Sedikit asam turun sedikit 0,1, sedikit basa naik sedikit. Ini juga penyangga. Oke, berarti ketemunya Q dan R ya. Q dan R berarti opsinya yang C ini ya. Oke, yang C sini aja. Nah, kalau mau dilanjutin, S awalnya 9, sedikit asam turunnya 0,5, sedikit basa naiknya 1,5 ya, berarti bukan. T awalnya 10, ditambah sedikit asam turun 1,5 berarti juga bukan. Seperti itu ya. Jadi kita cari mana yang dia tidak berubah banyak. Biasanya 0,1, 0,2 selisihnya. Selanjutnya, kita ke nomor 3. Di antara campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga. Ini ya, sama dengan yang tadi. Kita review lagi ya. Jadi, penyangga itu ada cara langsung. Yang langsung berarti apa? Dia asam lemah dengan basa konjugasi. Atau basa lemah dengan asam konjugasi. Kita cek pakai ini dulu. HCl, HCl itu asam kuat ya, bukan. NaOH itu basa kuat, bukan. HBr, HBr itu asam kuat, bukan. KOH, basa kuat, bukan. Berarti opsi keempat yang E. NH4OH kan basa lemah. N4Cl itu garam yang mana di dalamnya terdapat ion asam konjugasinya ya. Asam konjugasi. Oke, seperti itu saja teman-teman. Nomor 4. Jika pH campuran 100 cm3 larutan NH4OH 0,1 molaritas dengan 50 cm3 larutan HCl 0,1 molaritas, nilai Kb-nya sekian, berapa pH-nya? Di sini kita lihat campurannya apa? NH4OH ya. NH4OH itu terus di sini NH4OH dia termasuk basa lemah ya. Oke, basa lemah. HCl dia termasuk asam kuat. Nah, basa lemah dan asam kuat. Ini dia terbentuk penyangga ya. Penyangga. Dia pakai cara yang tidak langsung. Bagaimana caranya? Oke, kita kerjakan sekarang. Pertama kita cari molnya dulu. Kalau di sini ya. Mol NH4OH. Mol itu kan molaritas dikali volume. Molaritasnya NH4OH 0,1 ya. 0,1. Dikali volumenya dijadiin liter, boleh biar nggak bingung. 100 cm pangkat 3. Liter itu desimeter pangkat 3 ya. Kalau liter, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Nah, cm ke desimeter kan naik 1, karena pangkat 3 berarti dibagi 1000. Ketemunya 0,1 liter. Berarti molnya 0,01 liter. Ini ya. Kemudian mol untuk satunya HCl. Sama mol kali volume. HCl ada 0,1. Volumenya ada 50. 50 dibagi 10, 0,05. Nanti ketemunya 0,005 liter. Ya. Oh, bukan liter teman-teman.
mol. Oke, ini juga mol ya. Oke. Kemudian kita tuliskan konsentrasinya. NH4OH plus HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Ini ya, sudah setara. Mula-mula bereaksi bisa. Mula-mula NH4OH punya berapa tadi? 0,01 ya, mol. HCl-nya 0,005. Yang bereaksi, karena koefisiennya sama-sama 1, berarti yang habis yang HCl ya. Dia lebih sedikit, 0,005. Ini koefisiennya 1, 0,005. Ini juga sama, 0,005. Ini juga sama, 0,005. Ini habis 0,01 dikurangi 0,005, 0,005. Ini ya. Ini juga sama 0,005. Ini juga sama 0,00. Nah, kita udah ketemu molnya. Sekarang kita ke rumus dari konsentrasi OH-. Nah, ini rumus penyangga buffer basa. OH- rumusnya itu Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Oke, di sini kita cek dulu ya. Ini kan garam. Kita cari asam konjugasinya. Garam NH4, kalau di sini NH4Cl, kan kalau diionkan dia jadinya NH4 plus Cl min. Ini ya. Ini 0,005. Ini koefisiennya sama-sama 1 ya, berarti 0,005 juga. Sama dia nilainya. Berarti kita tuliskan nanti konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah, ini aja ya, per mol asam konjugasinya. Kb-nya, Kb ini ya, diketahui 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya, ini kan bisa basa lemah tadi, 0,005. Per asam konjugasinya 0,005 juga. Nah, ini saya kira coret. Ketemunya 10 pangkat min 5. Ini masih konsentrasi OH- ini ya. Berarti nanti POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi min log konsentrasi, oke langsung aja, 10 pangkat min 5, nanti ketemunya 5. Nah, pH sama dengan 14 min POH ya. pH 14 min 5, pH-nya ketemu 9. Oke, opsi yang tepat dari yang D. Nah, seperti itu ya. Jadi, oke, kakak kembali ke penjelasannya. Ini kan tersusun dari basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah asam kuat kan dia masuknya cara tak langsung ya. Kakak tambahin di sini ya. Tak langsung. Tak langsung itu kan asam lemah dengan basa kuat. Oke, ini sama ya istilahnya. Kakak ganti aja deh. Ini tadi basa konjugasi ini ya. Ini asam konjugasi. Biar nggak salah. Kembali ke sini, tak langsung asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Yang mana basa lemah asam kuat ini harus habis bereaksi. Ini ya. Nah, kita cek di sini. Di soal nomor 4, NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Berarti dia pakai cara yang tak langsung, yang nomor 1 ini ya. Yang ini, yang nomor 2. Nah, ketika kita reaksikan, kita masukkan molnya, ternyata di sini HCl yang selaku asam kuatnya kan dia habis. Nah, karena itu dia memenuhi rumus atau syarat untuk menjadi penyangga. Jadi ini penjelasannya untuk melengkapi yang nomor 1 tadi.
Kalau ininya habis, asam lemahnya yang kuat habis, nanti jadinya NH4OH itu basa lemah, NH4Cl itu garam yang ada asam konjugasi. Jadi dia masuknya ke rumus yang langsung ini tadi. Jadi jatuhnya tetap kembali ke rumus yang langsung. Seperti itu ya. Jadi ini untuk membedakan, jangan terkecoh. Cara untuk menentukan larutan penyangga atau bukan. Selanjutnya kita ke nomor 5. Apabila larutan CH3COOH Ka-nya sekian dan CH3COONa dengan konsentrasi yang sama dicampur untuk membentuk larutan penyangga dengan pH campuran 6 log 5. Maka perbandingan volume CH3COOH dengan CH3COONa adalah, nah di sini kita cek dulu campuran dari CH3COOH. Ini merupakan asam lemah ya. Kemudian CH3COONa ini merupakan garam kan. Garam yang mempunyai basa konjugasi gitu ya. Berarti dua larutan ini udah memenuhi penyangga, kita pakai cara yang langsung. Gitu ya. Sambil memperdalam konsep kita. Nah, ternyata diketahui pH-nya berapa? pH-nya 6 log 5. Ditanya perbandingan volume. Karena cara langsung, kita bisa langsung masuk ke rumus, teman-teman. Jadi alurnya, kalau cara langsung itu, kita bisa langsung masuk ke rumus. Masuk rumus. Tapi kalau cara tak langsung, nah caranya harus direaksikan. Habis itu baru masuk rumus. Nah, gini ya. Seperti yang di nomor 4 tadi ya. Nomor 4 tadi kan dia basa lemah asam kuat, tak langsung kan kita harus reaksikan dulu, habis itu baru dimasukkan ke rumus. Tapi kalau cara langsung, kita bisa langsung masuk ke rumus. Ini kan pakai cara langsung ya, berarti kita pakai langsung masuk ke rumus. Rumusnya itu, nah ini ya, konsentrasi H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, konsentrasi H plusnya berapa? Kita dapat informasi pH. Kalau pH-nya sekian, berarti H plusnya berapa? 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Diputar aja, 5-nya ke depan, 6-nya jadi pangkat minus. 5 kali 10 pangkat min 6. Ka-nya diketahui ini ya, 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Mol asam lemah tadi punyanya CH3COOH ya. Mol, oke. Karena yang ditanya perbandingan volume, berarti ini kita jabarkan dulu. Molaritas, rumusnya kan gini, mol per volume ya. Atau per liter lah. Nah, gini. Berarti kalau mol kan molaritas dikali liter kan. Nah, berarti mol di sini kalau tulis molaritas dikali liter ya. 1. Mol basa konjugasi sama molaritas dikali volume kedua. Di sini kita dapat info bahwa konsentrasinya sama nih ya. Konsentrasi sama berarti molaritasnya sama. Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. 10 min 5. Ini jadinya 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 itu 0,5. Sama dengan volume 1 per volume liter volume kedua. Setengah itu berapa? 1 per 2 ya. Oke, ganti langsung lah. 1 per 2. Jadi perbandingan volume pertama ini punya CH3COOH dibanding volume kedua punyanya CH3COONa adalah 1:2. Opsi yang tepat yang B. Gitu ya.
5 soal, ya kita bahas. Jika ada yang bingung, ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti kakak bantu di sana. Jangan lupa like dan subscribe channel kakak ini. Mari bersama-sama kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.